Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Bismillah. Berkah dunia akhirat. Amin. Fiber time. Selamat makan. Sehat. Selamat makan. Balik lagi sama gue Tinta Pikiran. Maaf banget kalau gue telat upload karena kemarin gue sakit dan gak bisa apa-apa. Kali ini gue akan bawain cerita ketika gue bekerja di kedai kopi pada tahun 2020. Dari yang gue tahu itu ada 3 jenis tempat kopi di Indonesia. Dimulai dari warkop, kedai kopi, dan kafe. Dan ketiga warkop dan kedai kopi ini adalah yang paling sering kita berinteraksi dengan pelanggan. Dan kafe itu lebih eksklusif untuk orang-orang tertentu aja, yang di baristanya hanya melayani beberapa orang dan orang itu ngobrol sama temannya atau dia sendirian kerja. Sedangkan di warkop dan kedai kopi itu kita paling sering berinteraksi dengan pelanggan kita. Nah, ada banyak cerita aneh dan horor yang gue dapatkan saat gue bekerja di kedai kopi. Semua ini berawal ketika gue kena PHK saat COVID sedang menyebar di kantor gue. Jadi gue salah satu yang kena pengurangan karyawan. Dan setelah 1 bulan gue nganggur, gue ditawarin untuk ngisi tempat kosong di sebuah kedai kopi. Jadi di sana awalnya ada 2 orang yang jaga. Dan salah satunya harus pulang kampung karena ada keluarganya yang sakit. Dan gue diminta untuk nggantiin dia. Karena rekan gue yang bernama Asep ini juga berasal dari kampung, jadi dia juga stay dan nginep di ruko itu. Nah, rekan gue yang bernama Asep ini dia nggak pulang, temennya yang pulang. Tapi karena si Asep ini nggak mau sendirian, dia tuh sempet bahkan ngancem ke ownernya kalau dia sampai dibiarin tidur sendirian di ruko, dia juga akan ikut pulang kampung. Jadi gue terpaksa diminta harus nginep juga di sana untuk nemenin dia. Karena saat itu sedang awal-awalnya COVID lagi mulai menyebar, kedai kita nggak terlalu ramai, jadi nggak terlalu banyak pengunjung.
Jalanan tuh bener-bener sepi di atas jam 10 malam. Karena kedai awalnya buka itu sampai jam 12, bahkan kadang-kadang bisa sampai jam 1 kalau ramai. Saat itu kita terpaksa tutup sampai jam 10 aja. Nah, saat malam tiba, di hari pertama gue harus nginep di ruko itu. Saat malam kita tidur tuh di lantai 2. Setelah kita rapiin semua meja-meja, kita matiin lampu, kita langsung ke lantai 2 untuk tidur. Dan rekan gue langsung ngambil tempat di pojok ruangan yang jauh dari tangga. Karena di situ ada space kosong yang cukup lebar untuk satu orang. Karena satu-satunya tempat yang cukup lega untuk tidur cuma ada di sebelah tangga, dan sisanya di tengah itu bangku dan meja semua, akhirnya gue terpaksa tidur di samping tangga. Tepat di samping tangga. Selama gue tidur di dekat tangga, gue selalu terbangun. Karena gue dengar ada suara kaki yang menaiki tangga. Tapi setelah gue memalingkan kepala untuk melihat di tangga, itu nggak ada siapa-siapa. Awalnya gue pikir itu Asep yang turun. Tapi gue pas bangun ngelihat Asep itu memang lagi di pojok dia tidur. Yang gue lihat saat gue malingin kepala ke arah tangga itu cuma kosong dan gelap aja. Pemandangannya bener-bener gelap dan kosong. Sampai berkali-kali gue terbangun di tengah malam karena mendengar suara kaki yang menaiki tangga. Sampai akhirnya gue kurang tidur karena gue berkali-kali bangun. Dan paginya gue tuh harus bekerja lagi. Kita buka jam 6 pagi untuk menerima pelanggan yang mau sarapan atau ngopi sebelum mereka berangkat kerja. Bayangin tuh, gue bangun berkali-kali tiap malam dan kita bangun jam 6 pagi untuk siap-siap buka lagi. Gue nahan ngantuk seharian sampai akhirnya jam menunjukkan pukul 10 malam. Karena udah gak sabar pengen tidur, akhirnya kita rapi-rapi semua, piring, gelas, matiin lampu, nyapu, ngepel. Akhirnya kita langsung naik ke lantai 2 untuk tidur. Nah, si Asep ini seperti biasa, dia langsung ngambil tempat di pojok ruangan. Dan gue harus gelar matras bener-bener di samping tangga. Gue gak mikir apa-apa lagi karena gue bener-bener udah gak tahan ngantuk dan gue bener-bener capek. Kemarin tuh gue kurang tidur. Tengah malam saat lagi nyenyak-nyenyaknya gue tidur, lagi-lagi gue denger suara kaki yang sedang menaiki tangga. Namun kali ini gue bener-bener gak peduli dan gue tetap tidur. Karena gue capek banget dan gue gak peduli sama apapun. Sampai akhirnya sekitaran mau jam 3, karena gue sempat kebangun ngelihat jam, gue ngerasa ada rambut yang nyentuh jidat dan rambut gue. Itu kayak helaian rambut yang berapa helai itu cukup tebal, itu ngelus jidat sama rambut gue, kayak nyentuh dari atas. Awalnya gue gak hiraukan sama sekali karena bener-bener ngantuk. Sampai akhirnya rambut tersebut harus nyentuh hidung gue. Dan saat rambut itu nyentuh ke hidung gue nyium bau aneh seperti kayak bau kaporit gitu. Kaporit yang nyengat, itu nusuk ke hidung gue. Mata gue tiba-tiba kebuka seketika dan gue ngeliat tepat di atas kepala gue ada perempuan melayang dengan rambut yang menjuntai panjang ke bawah. Saat melihat itu, badan gue sama sekali gak bisa bergerak. Mata gue gak bisa ketutup. Gue melotot aja ngeliatin perempuan itu melayang di atas kepala gue. Jadi gue terpaksa ngeliatin makhluk itu hampir 1 menit dengan nafas gue yang hampir kecekik. Sampai akhirnya makhluk itu terbang ke atas menjauh menembus plafon. Di situ akhirnya nafas gue mulai stabil dan mulai bisa bergerak. Gue refleks langsung kebangun dan melihat keadaan sekitar gue yang gelap dan hening. Gue langsung ngeliat ke atas untuk ngeliat keadaan gue, apakah gue benar-benar aman, apa ya gue benar-benar halu, atau gue benar-benar itu benar-benar hantu, apa gue halu gitu. Gue benar-benar mastiin. Gue sempet ngeliat ke atas tuh sekitar hampir 1 menit lebih gue ngeliat ke atas. Setelah itu gue melihat jam menunjukkan pukul jam 3 malam. Dan gue mulai ngatur nafas gue kembali untuk nyimbangin tubuh gue, sambil ngeliat ke atas lagi untuk memastikan keadaan itu udah aman. Setelah diam sejenak, gue memberanikan diri, gue inisiatif narik matras gue untuk tidur di kolong meja. Jadi matras gue taruh di kolong meja, gue tidur di kolong meja. Setidaknya itu yang ada di benak gue, itu satu-satunya tempat yang aman dan bisa gue tidurin. Selanjutnya gue melanjutkan tidur gue dan bangun sampai jam 6 pagi. Karena saat itu gue benar-benar capek banget. Jadi gue gak terlalu terganggu dengan mungkin halu yang gue lihat barusan. Besoknya Asep tuh curhat ke gue. Ini benar-benar gue ditimpa
eh, tangga demi tangga ya. Jadi dia tuh curhat ke gue, dia mau pulang kampung, ditawarin pekerjaan baru di sana, di dekat rumahnya, dekat rumah keluarganya. Dibandingkan dia harus di sini jauh dari keluarga, sendirian, dan gajinya juga nggak seberapa karena lagi COVID. Mendengar hal itu gue cuma bisa pasrah. Gue punya feeling, wah gue bakal sendirian ini. Gue bakal sendirian ngejaga tempat ini. Ngaco nih, semalam gue udah 2 kali dalam 2 malam gue nginep di sini tuh ngalamin hal beruntun. Dan bener aja, setelah Azeb pulang, gue diminta jaga sendirian. Karena COVID saat itu jadi semakin serius penyebarannya dan prokes semakin diperketat. Ada beberapa Satpol PP tuh kalau malam tuh suka lewat di depan jalan kita. Dan owner pun gak mampu membayar 2 pegawai sekaligus. Akhirnya gue negosiasi nih sama si owner. Oke, gue mau jaga sendirian, tapi gue minta jam kerjanya 12 jam aja. Bukanya jam 10 dan tutupnya jam 10 juga. Dan setelah tutup, gue bisa langsung pulang. Jadi gue gak nginep. Mau gak ownernya gitu? Gak apa-apa, gajinya gak seberapa gak apa-apa. Yang penting jam 10 gue buka, jam 10 gue tutup. Setelah itu gue bisa pulang. Dan akhirnya setelah dipertimbangkan, ownernya pun setuju. Jadilah gue jaga di situ sendirian. Dan lagi-lagi gue ketimpa musibah. Besok adalah mulailah pengalaman gue ini kerja sendirian di tempat ini. Gue mengalami banyak kesulitan ketika menjaga tempat ini sendirian karena rata-rata pekerjaan inti dilakukan oleh si Asep yang udah pulang kampung itu. Dan beberapa hari kemudian gue ngalamin naas. Sebuah naas yang bener-bener nyakitin hati gue. Gue inget banget hari itu sampai sekarang. Saat itulah hari Kamis 17 September 2020. Gue inget banget. Dari awal gue buka itu udah ada keanehan. Gue ngerasa hawa di ruko itu benar-benar beda. Langit itu kayak terasa redup walaupun matahari itu bersinar. Di ruko tuh walaupun gue nyalain semua lampu, tapi rasanya tuh redup kayak tempat mati. Gak ada satupun pelanggan yang datang dari pagi. Ini aneh, ini gak biasanya kayak begini. Akhirnya gue habiskan pagi itu sampai siang itu buat sekedar nge-browsing, nonton YouTube di HP gue. Sampai akhirnya sekitar jam 3 sore itu ada seorang pelanggan datang. Dia sekitar seorang bapak-bapak, umurnya sekitar 40-an. Dan di situ gue benar-benar ngerasa seneng banget. Wah, akhirnya dapet pelanggan. Akhirnya minimal ada satu aja yang datang, gak kosong melompong. Gue langsung taruh HP gue di meja dan ngelayanin bapak-bapak tersebut. Gue masih inget pesanan dia. Dia tuh pesan roti bakar dan macchiato lah, kopi. Gue langsung dengan semangat balik badan ke arah tempat masak untuk ngebuatin pesanan bapak-bapak tersebut. Gue buat makanan itu dengan sepenuh hati, dengan terbaik yang bisa gue lakukan, agar pelanggan ini nih happy dengan apa yang dia dapat. Walaupun cuma satu orang, gue seneng banget. Setelah makanan dan minuman itu jadi, gue berbalik badan dan bapak itu sudah menghilang. Gue terlalu fokus ngebuat makanan sampai gue gak sadar kalau bapak itu menghilang di belakang gue. Gue sampai keluar ruko, lihat kiri, lihat kanan untuk nyari bapak itu, dan sempet nungguin dia sekitar ada 10 menit, 5 menit gue nungguin dia, dan bapak itu gak balik. Akhirnya karena gue ngerasa udahlah, mungkin gue lagi apa saja lah. Akhirnya gue balik tuh, gue ngambil HP gue balik tuh yang gue taruh di meja. Ketika gue mau nyari HP gue, mau ngambil HP gue, tiba-tiba HP gue hilang. Ya Allah. Gue nyari-nyari ke kolong, terus coba nginget-nginget di mana ya gue naruh HP gue. Tapi benar-benar gak ada di tempat kedai itu. Benar-benar HP gue benar-benar hilang, raib. Di situ sekitar 5 menit gue langsung sadar. Gue langsung sadar kalau gue udah kecolongan. Bapak itu ternyata maling yang berpura-pura jadi pelanggan karena ngelihat kedai kopi itu lagi sepi. Di situ langsung down gue. Di situ benar-benar semangat gue tuh benar-benar hilang seketika. Gue ngerasa tuh kayak sakit hati karena kebodohan gue sendiri, karena kecerobohan gue sendiri, ketidakpekaan gue ngebuat gue kehilangan handphone yang baru gue beli 2 bulan yang lalu
dari uang kerohiman karena PHK. Jadi saat gue di PHK itu kita dikasih uang sama perusahaan untuk ngebiayain kita sampai dapat pekerjaan berikutnya. Dan uangnya itu cukup untuk gue beli HP, dan umur HP yang gue beli itu baru sekitar hampir 2 bulan lebih lah. Gue di situ cuma bisa diem dan ngelamun. Gue bener-bener bingung mau minta tolong ke siapa. Di satu sisi gue nggak bisa ninggalin kedai buat ngejar atau nyari maling tersebut, tapi di satu sisi juga ngerasa kayak sakit hati dan kesel bukan main. Kalau gue diem aja di ruko tuh gue nggak bisa ngelakuin apa-apa, manyun aja udah. Dan makanan yang udah gue buat sepenuh hati dengan sepenuh jiwa gue yang ada di meja itu akhirnya dingin begitu aja tanpa ada orang yang memakannya. Yang bisa gue lakukan cuma memandang makanan dan minuman itu dan ngelamun, menyesali ketidakpekaan gue, kecerobohan gue. Dan juga menyadari bahwa hari ini tuh bener-bener aneh. Ruko kedai kopi ini bener-bener kelihatan kayak hampa, atau ini sebagai sebuah petanda buat gue kalau gue akan mengalami kesialan. Suasana kedai itu terasa aneh. Dan hari itu, hari dimana suasana kedai terasa aneh, Kamis 17 September 2020 adalah hari yang gak akan pernah bisa gue lupakan. Jangan lupa saksikan part 2-nya, karena di sana gue mengalami pesanan gaib yang akhirnya ngerubah hidup gue. Balik lagi sama gue Tinta Pikiran, kita lanjut ke part 2 pengalaman horor di kedai kopi. Melanjutkan cerita kemarin, setelah 1 minggu lebih gue mulai mencoba ikhlas dengan keadaan gue. Karena hampir setiap hari gue gak bisa tidur karena rasa kehilangan tersebut. Gue akhirnya menghabiskan banyak waktu untuk ngobrol dengan pelanggan gue. Dan kalian tahu, sharing dengan seseorang ngebantu kita untuk sembuh dan merelakan apa yang sudah berlalu. Dan salah satu hasil sharing gue dengan pelanggan gue adalah sebuah kejadian horor sewaktu dia bekerja sebagai driver online. Pelanggan gue ini kita panggil aja si Dani. Dia ini Grab mobil atau Gojek mobil, driver online yang pakai mobil. Karena COVID masih merebak saat itu dan mendapatkan penumpang itu masih sangat sulit. Karena rata-rata orang tuh gak ada yang keluar, bahkan yang kerja tuh bahkan WFH, work from home. Jadi demi ngejar pendapatan, dia ngalong kerja sampai malam, sampai jam 1 pagi setiap hari. Tiba-tiba suatu hari, si Dani ini dapat notifikasi orderan dari Jakarta Pusat. Dan titik antarnya sangat dekat dengan rumah dia di area Jakarta Timur. Ketika dia sampai, ternyata penumpangnya seorang warga negara asing dari Afrika. Orang ini berkulit hitam, tubuhnya besar, tinggi, rambutnya panjang, gimbal. Dan si Dani ini sempat ketakutan karena di jalanan itu sepi, penumpangnya itu serem banget dan cuma dia doang saat itu. Tapi karena butuh uang, jadi dia jalanin aja. Walaupun hati deg-degan, dia tetap jalani itu semua. Selama perjalanan, mobil itu terasa berat bukan main. Seperti itu ngangkut 7 orang sekaligus di dalam mobil. Setelah sampai tujuan, tiba-tiba Dani mendapatkan notifikasi pembayarannya di HP-nya secara online. Padahal orang asing tersebut tidak terlihat menggunakan HP-nya selama